Apa ini? Ini adalah suatu kitab yang isinya adalah ramalan-ramalan. Mas, dari kejauhan lihat menyala. Apa itu? Nah, inilah sosok yang akan kita jumpai. Ini yang masuk ke dalam mimpi saya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi saya berada di titik di mana nanti wilayah inilah yang terdampak sangat besar dari gempa megatrust yang lagi viral itu ya, Mas. Jadi ini ada hubungannya dengan ramalan Jayabaya gitu, teman-teman. Jadi saya dapat mimpi. Nah, di tempat inilah titik di mana nanti akan berdampak besar gempa tersebut yang berkekuatan setara dengan gempa Aceh 2004 maksudnya, teman-teman. Nah, gempa itu 8,9 skala Richter ya, itu atau apalah bahasanya, saya kurang paham. Intinya gempa itu berpotensi tsunami besar persis sama dengan yang di Aceh, Mas. Nah, saya tidak paham apa hubungannya sosok itu dengan gempa yang lagi viral. Intinya saya disuruh bertemu dengan orang tersebut, sosok tersebut, teman-teman, karena mungkin ini ada hubungannya dengan ramalan Jayabaya, teman-teman. Mari, Mas. Nah, sebenarnya kita nggak boleh panik ya, teman-teman ya, dengan adanya prediksi gempa megatrust yang lagi viral itu. Tapi alangkah baiknya memang kita harus waspada. Kita sudah semakin dekat, Mas. Apakah Mas Angga merasakan bahwa tanah ini gembos, Mas? Iya, makanya. Ini seperti diinjak nggak keras ya, Mas Angga? Iya. Astagfirullahaladzim. Saya itu di dalam mimpi bertemu dengan sosok ini ya, Mas. Dan saya itu bersama Mas Indra di dalam mimpi itu. Makanya tadi saya sedikit agak menyebut nama Mas Indra karena memang di dalam mimpi saya bertemunya dengan Mas Indra, Mas. Suara apa itu, Mas? Hati-hati ya, Mas ya. Ini soalnya jauh dari penduduk, udah mau masuk ke hutan belantara, Mas. Ini tengah-tengah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Astagfirullahaladzim. Utusan Allah ternyata, Mas. Astagfirullahaladzim. Saya pikir dari kejauhan dia hanya berbentuk batu tapi agak besar yang bersinar. Ternyata ini adalah utusan Allah. Kesini, Mas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Seperti membawa sesuatu, Mas. Bawa apa itu, Mbak? Kurang paham saya. Assalamualaikum. Kenapa engkau memilih saya dan masuk ke dalam mimpi saya untuk bertemu panjenengan di sini? Astagfirullahaladzim. Jadi engkau mau memberikan sesuatu. Karena warga seluruh Indonesia gempar, takut, panik dengan adanya gempa besar yang suatu saat akan terjadi. Lalu, kenapa di dalam mimpi itu ada hubungannya dengan ramalan Jayabaya? Karena ramalan Jayabaya itu berkemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Adanya Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Karena memang prediksi BMKG itu, Mas, di selat tersebut itu sudah lama tidak terjadi gempa besar. Makanya
akan terjadilah energi besar yang nanti keluar tuh langsung brung gitu loh Mas. Karena memang sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar di selat tersebut. Seperti itu. Jadi engkau tahu kepanikan seluruh warga Indonesia akan adanya gempa megatrust tersebut. Yang gempanya itu setara dengan gempa Aceh 2004 yang membuat Aceh dan sekitarnya itu rata. Bahkan kapal besar pun terseret 3 atau 4 kilometer gitu Mas ke jalan gitu. Padahal kapal besar tersebut ada di laut Mas Angga. Astagfirullah. Jadi memang itu akan terjadi. Tapi semua penduduk Indonesia tidak boleh panik. Harus waspada. Menyiapkan persiapan dini, Mas. Dan apa yang kau bawa? Bolehkah saya ambil? Sebentar. Mas Angga, Iya, mau mengambilnya? Berani? bapaknya aja lah. Oh. Maksud saya takut bersentuhan Mas Indra karena memang kita bukan muhrim. Ini adalah utusan Allah yang datang Mas. Tapi dia mengizinkan. Apa ini? Ini adalah suatu kitab yang isinya adalah ramalan-ramalan. Hah? Oh, bukan ramalan Mas. Ini adalah kitab yang isinya itu pedoman untuk umat manusia, itu seperti ajaran-ajaran agar kalau kita misalnya mendapatkan bencana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita waspadai, seperti itu loh Mas. Intinya ini adalah pedoman gitu untuk umat Islam supaya misal kalau kita sedang berbuat maksiat, hentikanlah. Baru buku ini tuh yang akan menuntun kita, kitab ini gitu Mas. Jadi kitab yang menuntun kita. Iya, saya paham. Jadi ini sih bukan ibarat kata bukan pedoman ya teman-teman ya. Ini seperti ajaran lah intinya, buku yang kitab yang isinya tuh ajaran-ajaran agar kita tuh bisa menghindari, bukan menghindar ya, kita lebih waspada aja gitu teman-teman. Karena semua yang akan terjadi pasti manusia tidak bisa menghindari kan Mas. Iya, Nah yang namanya takdir kan kuasa Tuhan, manusia tidak bisa memungkiri kan. Dan dihindari pun tidak mungkin. Kalau memang kita ditakdirkan untuk hanyut di dalam tsunami tersebut, ya pasti kita tetap akan hanyut ya Mas. Ya intinya kita waspadalah, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari kitab yang dibawa ini Mas gitu. Banyak ajaran-ajaran agar kita lebih untuk kedepannya jangan waspadalah, kita lebih baik memperbaiki diri, terus kita pelajari yang ada di kitab ini gitu Mas. Karena kan masih banyak nih orang yang berbuat tidak baik di Indonesia kan, seperti koruptor-koruptor yang bertriliun-triliun itu Mas. Nah banyak juga maksiat-maksiat, para pemabuk yang bahkan dia itu berbuat mesum di pinggir jalan. Nah itu yang perlu diperbaiki Mas, karena utusan Allah ini mengatakan bencana itu cepat atau lambat pasti akan terjadi Mas. Karena memang ini ada hubungannya dengan ramalan Jayabaya. Karena dia menuliskan bahwa nanti kalau sudah ada kereta tanpa kuda ya Mas, dan Pulau Jawa, kalungan besi, itu hancur semua Mas ibaratnya. Berarti saya akan menyebarkan semua apa yang
ada di dalam buku kitab ini, ajaran-ajaran apa, semuanya saya diperbolehkan untuk menyebarkan. Tapi setelah saya memberitahu kepada mungkin sebagian warga yang ada di negara ini, di pulau ini, engkau akan mengambil kitab ini lagi. Jadi ini kita tidak boleh membawanya untuk selamanya, Mas. Kita harus kembalikan. Lalu, apakah memang benar kalau misalnya bencana itu terjadi, banyak orang yang mengatakan mungkin 99% banyak orang yang tidak selamat. Jadi itu tergantung kehendak Tuhan. Mau bagaimanapun semua kembali ke takdir Tuhan. Tapi memang kalau ramalan Jayabaya itu akan benar-benar terjadi, berarti memang benar nanti Pulau Jawa ini akan terbelah menjadi dua. Astagfirullahaladzim. Ya memang, Mas, di gempa Aceh 2004 itu memang kata orang sana ya, Mas ya, yang dulu mereka itu masih sekolah, rasanya itu seperti tanah mau terbelah menjadi dua, Mas. Ya ibarat tanah tuh mau terbelah gitu ya. Terus terdengar juga suara gemuruh dari langit, Mas. Waktu itu hari Minggu, tanggal 26 entah 28 Desember lah. Intinya kalau nggak 26 ya 28, itu hari Minggu. Suasana tuh di pagi hari biasa aja, Mas. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Gempa itu sangat kencang, Mas. Meratakan seluruh Aceh, Mas. Dan berapa menit kemudian air laut itu surut. Tiba-tiba datanglah gelombang dan menghanyutkan seluruh yang ada di permukaan bumi. Termasuk kapal besar, terus mesin apa itu yang besar banget sampai ke jalan, Mas. Berarti kan saking dahsyatnya. Baik, intinya kita sebagai umat Islam harus waspada, perbaiki diri. Ya intinya kita mempersiapkan persiapan dini gitu, Mas. Karena semua itu sudah diatur sama Tuhan, tapi pasti ya, Mas ya, cepat atau lambat akan terjadi. Yang mungkin kalau itu terjadi bisa disebut kiamat kecil ya, Mas ya. Atau mungkin di kejadian tersebut itulah akhir dari semuanya, Mas. Mungkin di kejadian tersebut bisa aja itu yang dinamakan kiamat gitu, Mas. Kita nggak tahu juga ya. Baik, berarti engkau akan mengambil buku ini lagi, kitab ini lagi. Saya diberi waktu. Di malam bulan purnama, engkau akan turun dan mengambil kitab ini lagi. Baik. Iya. Baik. Apa? Jadi bukan hanya Pulau Jawa saja. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang berdampak itu memang luas, Mas. Bukan hanya Pulau Jawa saja. Baik. Saya sebagai umat Islam dan saya tinggal di sini, saya siap apapun itu yang terjadi. Insya Allah saya membekali diri sebaik-baiknya. Saya akan memperbaiki diri saya akan mempersiapkan apa yang tadi dibicarakan. Berarti ini tidak boleh sembarang orang yang pegang, tapi boleh sembarang orang yang mempelajari. Karena nanti takut disalahgunakan.
Ya, berarti setelah ini engkau akan kembali lagi ke langit. Dan setelah bulan purnama tiba, setelah malam ini terus ada bulan purnama, disitulah engkau akan datang lagi dan mengambil ini semua. Ya, ya, insya Allah saya akan menjaganya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, tanahnya berbeda dengan tadi waktu kita injak pertama Mas. Setelah utusan Allah ini pergi, makanya tadi saya mundur, saya mencoba menginjak yang di belakang, ternyata berbeda Mas. Baik teman-teman, sebenarnya saya mimpi udah seminggu yang lalu ya, sejak viralnya gempa megatrust tersebut. Nah saya tuh kan berpikiran, saya punya pikiran Mas, saya juga manusia biasa seperti kalian, saya punya kecemasan dan saya pun punya rasa takut seperti kalian. Nah saya ini berpikir kalau misalnya nanti saya selamat tapi rumah saya hancur, saya akan tinggal di mana? Terus kalau misalnya nanti saya lagi penelusuran, gempa itu benar-benar terjadi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya kan di hutan nih penelusuran, kan biasanya banyak daratan tinggi. Apakah saya lari ke daratan tinggi, tapi saya meninggalkan anak dan suami di rumah? Apakah saya harus pulang, tapi malah saya meninggalkan daratan tinggi? Kan kita harus menjauhi sisi pesisir, kita harus pergi ke daratan yang lebih tinggi gitu. Jadi saya tuh punya pikiran seperti itu Mas, makanya saya tuh waktu tidur ke bawah mimpi gitu. Nah mimpi saya bertemu dengan seseorang yang memang mengaitkan gempa tersebut dengan ramalan Jayabaya Mas. Ini memang prediksi BMKG, ini baru prediksi, tapi katanya memang udah ratusan tahun tidak ada terjadinya gempa yang dahsyat, makanya diprediksi suatu hari nanti bakal ada gempa dahsyat yang memang akan membelah tanah Jawa katanya Mas gitu. Iya benar, ini persis yang ada di mimpi saya Mas. Nah setelah malam ini, malam-malam besoknya kalau ada bulan purnama, utusan Allah yang tadi itu akan datang turun ke bumi dan mengambil ini tersebut Mas, ini kembali nih, barang tersebut akan diambil kembali Mas. Jadi ini bukan milik saya teman-teman. Nah saya harus mengamalkan semuanya, memberitahu kepada warga-warga untuk mempelajari apa yang di dalam isi ini gitu teman-teman. Nah Mas Angga, sebaiknya kita tidak perlu cemas ya, tapi tetap kita harus waspada dan kita harus menghimbau semua orang untuk jangan panik. Nah maka dari itu kita harus ke pendopo lawas, kita minta bantuan ke guru saya untuk bagaimana baiknya, dan ini mungkin akan saya akhiri ya teman-teman, karena saya nggak bisa berada di tempat ini lama-lama, konon banyak binatang buas Mas gitu, karena memang ini sudah masuk ke hutan banget teman-teman, tapi ya masih ada tanaman kayak pisang gitu teman-teman, tapi ini memang tumbuh liar gitu teman-teman, tumbuh memang karena bukan ditanam gitu. Jadi memang seperti perkarangan, tapi ini sudah termasuk ke dalam ibaratnya pintu hutan gitu teman-teman, karena banyak binatang buas, dan katanya pernah ada yang diterkam harimau di sini Mas, dan kepala itu sampai sekarang belum ketemu. Mungkin dikitir-kitir ya, apa namanya, dibawa terus sama harimaunya pergi gitu ya Mas ya. Jadi ditinggal badannya aja. Oke teman-teman, kalian bisa ambil pelajaran dari pertemuan malam hari ini. Kalian bisa ambil sisi positifnya, dan yang negatif kalian bisa buang jauh-jauh, karena saya di sini juga hanya manusia biasa sama seperti kalian yang mempunyai kecemasan dan kekhawatiran. Mungkin saya akan tutup dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas.